Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management ex Mendikbudristek Nadiem Makarim, Said Musafi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan memori banding putusan 10 tahun penjara terhadap kliennya. Said juga mengatakan soal adanya laporan ke Dewan Kehormatan Peradi. Kubu Nadiem Makarim berencana melaporkan Hakim Tipikor ke Bawas MA. Said Musafi juga mengungkap kondisi terkini Nadiem Makarim. Hal ini dijelaskan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 8 Juli 2026. Hari ini isi memori bandingnya seperti apa, Mas? Ya, per hari ini ya sebenarnya sih dari kemarin ya kita udah submit secara online dan hari ini kita masukin memori banding atas putusan Pak Nadiem Makarim. Dalam memori banding ini ada beberapa fakta yang kita kritisi dalam pertimbangan majelis hakim. Khususnya kita lihat dari tahapan bahwasanya pemberian surat kuasa. Berdasarkan fakta persidangan, pemberian surat kuasa itulah justru jawaban dari penghindaran konflik kepentingan atau konflik of interest. Tapi majelis hakim malah menilai bahwa surat kuasa itu hanyalah formalitas yang digunakan untuk melindungi adanya konflik kepentingan gitu loh. Ini kan aneh. Kenapa aneh? Karena fakta persidangannya tidak menyatakan demikian. Fakta persidangannya dari seluruh saksi dan bukti yang diperiksa sudah secara tegas menyatakan bahwasannya Pak Nadiem tidak pernah ada perintah apapun terhadap penerima kuasa gitu loh. Tidak ada bukti fakta material yang menyatakan ada perintah ataupun ada koordinasi, ada izin atau ada pemberitahuan apapun terkait pemberian surat kuasa itu. Makanya ini salah satu bagian dari memori banding yang kita ajukan. Yang kedua, penilaian majelis hakim tingkat pertama pada pemilihan pejabat di Kementerian Pendidikan. Itu kan prosesnya melalui pansel. Dan tidak ada intervensi dari Pak Nadiem terhadap pansel. Itu fakta persidangan. Kita harus menilai berdasarkan fakta persidangan yang terungkap ya. Jadi berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta bahwasanya ada intervensi Pak Nadiem baik langsung ataupun tidak langsung itu untuk mengintervensi siapa saja yang lolos dalam proses seleksi gitu. Nah, proses ini kan sudah berjalan dan di sisi lain ya pembentukan tim teknis untuk pemutusan TIK itu baru di akhir bulan April ya. Sedangkan proses seleksi itu udah terjadi di bulan Maret. Jadi kan nggak logis ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai angka 809 miliar. Angka 809 miliar ini sudah dibuktikan berdasarkan dokumen dan fakta persidangan bahwasanya uang itu keluar dan uang itu masuk kembali itu tidak ada intervensi dari Pak Nadiem dan Pak Nadiem tidak tahu sama sekali terkait proses transaksi internal tersebut. Dan harusnya memang kalau memang dakwaannya adalah Nadiem menerima angka 809 miliar maka harus dibuktikan dong secara material ada penerimaan tersebut. Jangan berdalih itu kan tidak harus menerima ke Pak Nadiemnya, bisa juga ke korporasi atau orang lain. Ya kalau gitu dibuktikan apa perannya Pak Nadiem dalam penerimaan itu. Nah, ini fakta-fakta material ini dinilai secara tidak tepat menurut kami oleh majelis hakim tingkat pertama. Dan itulah yang menjadi salah satu keberatan kita di banding. Yang lebih fundamental lagi adalah kesalahan dalam mempertimbangkan peran Google dalam proses pengadaan TIK atau proses Chromebook. Google itu bukan pihak dalam pengadaan dan dia tidak jualan Chromebook. Itu udah berkali-kali fakta persidangan membuktikan demikian. Tapi apa pertimbangan majelis hakim? Pertimbangan majelis hakim, Nadiem memperkaya Google. Google dijangankan didakwa, diperiksa aja enggak dan tidak ada audit ya kerugian keuangan negara yang menyatakan Google menerima sesuatu. Gitu loh. Kerugian keuangan negara ini lahir dari kemahalan harga yang tidak ada korelasinya dengan Google. Dan kemahalan harga ini juga dibantah oleh vendor ataupun LKPP. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, prosesnya itu harus melalui e-katalog. Ya, e-katalog itu di bawah LKPP. LKPP berdasarkan fakta persidangan mengakui secara tegas tidak ada intervensi. Jangankan intervensi, komunikasi saja dalam penentuan harga itu tidak ada.
Ditambah yang harus diingat adalah ada satu alat bukti yang disembunyikan oleh rekan jaksa penuntut umum dan itu tidak diberikan dalam fakta persidangan sehingga persidangan ini tidak utuh, yaitu apa? Surat jaminan kemahalan harga. Kalau ada surat itu, maka proses yang harus ditempuh adalah penagihan atas kemahalan harga, ya. Jadi tidak ada, kan kerugian keuangan negara berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum itu adalah karena adanya kemahalan harga. Padahal ada surat jaminan tidak ada kemahalan harga. Tapi surat itu kita dengarkan sendiri, kami dari tim penasihat hukum sampai proses duplik tidak diberikan oleh rekan jaksa penuntut umum dan dalam pertimbangan hakim itu tidak dibuktikan. Nah, berarti ada yang disembunyikan dalam proses tingkat pertama ini dan ini menjadi konsentrasi yang harus dibuka oleh pengadilan tinggi nantinya, harus disidangkan dan harus dihadirkan surat pernyataan jaminan dari para vendor atau prinsipal bahwa Chromebook yang dijual itu tidak kemahalan, dan kalaupun ada kemahalan maka mekanismenya adalah mereka ditagih atas selisih kemahalan tersebut dengan dasar harus terlebih dahulu dilakukan audit bahwa benar telah terjadi kemahalan harga. Ini yang tidak ada dalam proses persidangan di tingkat pertama. Ini sangat kita sayangkan. Begitu makanya kita menempuh upaya yang dibenarkan secara hukum tentunya dengan mengajukan banding gitu ya. Ditambah lagi juga sebagaimana kita ketahui dalam pertimbangan putusannya majelis hakim menolak angka 4,8 triliun. Artinya apa? Artinya memang selama ini narasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu terlalu mengada-ada dan itu tidak ada buktinya gitu loh. 4,8 triliun apa korelasinya dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kemahalan harga. Nah, ini sangat kita sayangkan proses-proses penegakan hukum seperti ini. Kami berharap majelis hakim di tingkat banding harus membongkar ini, membuka ini, melihat fakta ini secara terang benderang ya. Nah, apalagi Bang, untuk banding ini kira-kira untuk menguatkan memori banding Abang, berapa saksi yang akan dihadirkan dan juga ahli kemungkinan? ya, kita akan meminta seluruh saksi yang terkait dengan putusan tentunya, yaitu saksi baik itu terkait pengadaan barang dan jasa, terkait saksi pemberian surat kuasa, terkait juga saksi dari vendor ya mengenai kemahalan harga. Jadi akan ada banyak saksi yang kita minta dihadirkan untuk diperiksa kembali dan didengarkan keterangannya. Dan kami meminta secara tegas kepada pengadilan tinggi untuk memerintahkan kejaksaan membuka surat jaminan kemahalan harga. Karena itu adalah mekanismenya. Kita nggak boleh dong melempar narasi di ruang persidangan. Ruang persidangan harus ada bukti dan pembuktiannya. Kan dakwaannya kemahalan harga, korupsinya Nadiem ini kemahalan harga, harus kita ingat ya. Padahal surat jaminan itu ada tapi tidak diberikan dan tidak diungkap di persidangan. Kalau kayak gini, apakah ini tujuannya adalah memenjarakan Nadiem atau ingin mengungkap kebenaran material gitu? Kita juga sangat sayangkan beredar banyak narasi di luar yang di luar konteks fakta persidangan gitu. Kita mari fokus ke persidangan ini, mari kita junjung agar hukum ini menjadi panglima terdepan dengan kebenaran-kebenaran material yang terungkap di ruang sidang. Apalagi? Bang, soal kemarin Bang, dua rekan Abang, Bang Dodi sama Pak Ari dilaporkan ke Dewas Peradi, tanggapan gimana Bang terkait sidang terakhir itu yang takut ya Pak Hakim? Nah itu tanggapan kuasa hukum gimana rekan? Iya, mengenai ada dugaan melaporkan Pak Ari dan Pak Dodi, ya kita belum membahas ini secara serius gitu. Karena apa? Karena tidak ada statement atau ucapan pada saat persidangan gitu. Jadi kalau lawyer itu paham kapan waktu sidang itu dimulai, kapan itu sudah berakhir. Itu kalau lawyer paham tuh. Makanya kalau mau melaporkan dia harus paham itu dulu gitu. Sehingga hari ini kita belum ada menanggapi hal yang begitu. Tapi nanti akan ditanggapi oleh Pak Ari dan Pak Dodi langsung lah ya terkait itu. Karena kita juga belum terinfo laporannya apa, terkait apa detailnya ya. Kalau berita beredar sih mungkin sudah banyak ya, tapi kita nggak tahu lah fakta laporannya apa, pelanggaran dan yang melaporkan ini siapa gitu, dan legal standing dia itu apa gitu kan dalam konteks pelaporan ini gitu. Mas, selain ke KY kemarin ada rencana pelaporan ke MA atau Ombudsman nggak sih seperti di era Pak Tom Lembong kemarin? Ya, yang jelas setelah kita konsentrasi memasuki memori banding dan laporan ke KY, kita juga akan melaporkan ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kenapa kita melaporkan ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung? Karena para majelis hakim ini dalam pertimbangannya itu tidak mempertimbangkan secara baik dan benar menurut kita
fakta-fakta persidangan dan bukti yang terungkap di persidangan. Inilah salah satu alasan kita akan melaporkan para majelis ini juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, gitu. Rencananya kapan pelaporannya? Nanti segera kita infokan ya. Ini kita baru selesai konsentrasi, tapi yang pasti dalam waktu dekat kita akan segera. Kemungkinan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan, gitu. Ya. Surat jaminan tadi Mas, dibuatnya kapan? Setelah pengadaan atau saat proses lempang atau seperti apa? Gini ya. Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks Chromebook ini melalui e-katalog. Jadi tidak ada tender gitu itu tidak ada. Jadi prosesnya adalah melalui e-katalog. Nah, dalam proses pemberian di e-katalog ini yang berperan itu adalah PPK. Ya, dari mewakili Kementerian Pendidikan dan juga orang LKPP yang melakukan survei dan penempatan barang dan juga pihak vendor yang terdiri dari reseller, distributor dan juga prinsipal. Nah, para prinsipal ini menandatangani dan menjamin bahwa Chromebook yang dijual di e-katalog itu tidak lebih mahal dari barang yang beredar di luar. Ya, jadi ada jaminan. Kalau ternyata terbukti bahwa pembelian tersebut lebih mahal daripada barang di luar, sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang menyatakan ini harganya dijual kemahalan, mekanismenya apa? Itu sudah jelas. Mekanismenya adalah pembayaran kerugian keuangan negara akibat kemahalan tersebut oleh vendor, bukan oleh Nadiem. Pak Nadiem nggak ada urusannya di sini, gitu. Jadi teori conditio sine qua non yang didasarkan majelis hakim untuk memutus ini terlalu jauh. Ya, jadi ini juga udah tidak dipakai oleh para akademisi, gitu loh. Karena kalau teori ini udah ya nggak layak digunakan, gitu loh, karena tidak bisa membuktikan fakta material untuk memidanakan seseorang. Dalam hal ini konteksnya adalah Pak Nadiem, ya. Jadi jangan salah, kalaupun Chromebook itu kemahalan, ada surat pernyataan jaminan yang kenapa sih nggak diungkap? Berikan dong, kami kan minta saat persidangan kepada rekan jaksa penuntut umum, kan mereka yang punya, gitu. Jangan kami yang ditagih, gitu. Kan jaksa penuntut umum buka dong, ayo kita buka fakta material apa adanya, gitu. Berikan mana surat pernyataan itu. Karena apa? Karena audit BPKP yang ditetapkan oleh BPKP terkait terjadinya kemahalan harga dengan keterangan fakta persidangan yang menyatakan harga itu tidak mungkin di angka segitu, ya, itu bertentangan. Jadi orang yang jual Chromebook, pihak yang jual Chromebook, ya, dengan pihak yang mengaudit, ini dasar harganya beda. Masa kita memenjarakan orang dengan fakta seperti ini sih? Ayo kita ungkap, ayo sama-sama kita ungkap. Kita kan sama-sama mencari kebenaran material, gitu. Surat ini mana? Keluarkan. Dan apakah sudah ditempuh mekanismenya atau seperti apa? Jangan malah melempar tambahan narasi-narasi white collar crime lah, kejahatan kerah putih, kejahatan terselubung atau transaksi yang canggih untuk melakukan tindak pidana. Kita buktikan aja di ruang sidang, dan seluruh fakta persidangan sudah bisa disaksikan oleh semua rekan-rekan di YouTube, sudah kita naikkan, ya, begitu. Jadi ya kita harus fokus kepada fakta material dalam persidangan dan juga dakwaan yang dibuktikan, gitu. Dan sekali lagi, Google tidak masuk sebagai pihak yang didakwa. Lantas kenapa Google dikatakan sebagai objek, sebagai tujuan, ya, orang yang diperkaya oleh Nadiem? Padahal Google tidak jualan Chromebook, ya, dan dia tidak menerima keuntungan apapun, jangankan keuntungan, ya, tidak menerima aliran atau transaksi apapun dalam proses pengadaan Chromebook ini. Kan yang jual prinsipal itu pabrik di Indonesia, bukan Google. Nah, ini yang jumping conclusion menurut hakim dissenting opinion, ya. Itu kita perhatiin, dissenting opinion itu sudah sangat jelas dan tegas bahwa kejadian ini terlalu dipaksakan dan konklusinya atau kesimpulannya itu menjadikan fakta-fakta persidangan banyak yang terlewatkan. Bang, ini kan vonis 10 tahun Nadiem ini kan dilawan dengan hanya memberi banding tapi juga pelaporan hakim ke KY dan sebagainya, dan ada juga anggapan bahwa pelaporan itu untuk mendegitimasi putusan hakim, gitu, untuk menurunkan mendowngrade lah putusan hakim dengan laporan-laporan hakim ke KY. Ini tanggapannya seperti apa? Melihat pandangan seperti itu. Jadi kita harus memisahkan laporan hakim dengan upaya hukum, ya.
laporan terhadap hakim di Komisi Yudisial itu dibenarkan secara konstitusi karena ada lembaga yang namanya Komisi Yudisial, yaitu pengawas atas kode etik dan perilaku hakim. Komisi Yudisial ini tidak menilai material persidangan atau teknis yudisial, tapi karena itu dibenarkan asal kita memiliki bukti. Kita selalu ingatkan setiap sidang bahwa kami merekam seluruh fakta-fakta persidangan yang terjadi. Makanya kita melaporkan salah satu hakim anggota. Kenapa? Karena melakukan imparsialitas dalam proses pemeriksaan saksi. Gitu. Itu yang kita laporkan salah satunya. Yang kedua juga adanya pertimbangan-pertimbangan yang memang secara kode etik menurut kita tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim. Tapi fokusnya adalah kode etiknya, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Namun demikian kami tetap meminta dalam permohonan banding kami ini, kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyidangkan kembali, kita membuka lagi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pertama. Gitu. Ini adalah upaya yang dibenarkan secara hukum, baik pelaporan ke Komisi Yudisial ataupun upaya hukum banding. Ya. Bang, terakhir Bang, soal update kondisi Pak Nadiem saat ini seperti apa Bang? Ya memang karena kan sesuai keterangan dokter ya di persidangan yang sudah kita hadirkan dan sudah kita dengarkan berkali-kali dan kita buktikan dengan seluruh hasil medisnya, ya kan, memang Pak Nadiem harus dalam perawatan intensif pasca operasi dan ini memang tidak mudah gitu loh. Jadi ya sampai saat ini dokter masih terus fokus untuk melakukan pemulihan terhadap Pak Nadiem. Doain aja semoga Pak Nadiem bisa lekas sembuh dalam proses pemulihan ini gitu. Ya. Oke, ada lagi? Jangan lupa subscribe ya.